Waktu itu saya pengennya kuliah itu saya caranya aku bayar kuliah, aku bisa lulus kuliah. Pengennya kayak gitu. Ya, ya. Kalau masalah bersalah iya waktu itu. Karena ketidaktenangan ya. Ketidaktenangan. Setiap Kenapa? hari saya mabuk, ya kan kepala pusing, sampai keluarga saya bilang, kok setiap hari mabuk aja, bawa alkohol aja. Saya di situ sama ibu saya itu merasa, karena saya masih numpang ibu saya waktu itu ya, belum nikah ya. Tamu datang ke situ pasti saya tawarkan cewek, ya kan, cewek LC, ya kan, terus kadang cewek bookingan yang ada di situ. Kadang di situ saya dapat uang dari ceweknya. Tip. Karena Mas mencarikan tadi. Iya, mencarikan, ya kan, lubang gerbu juga. GM. Semenjak itu saya merasa bersalah, saya merasa berdosa di situ. Kok kehidupan saya kayak gini terus? Kan nggak mungkin saya ya. Ya kan, sedangkan orang tua sering berkata waktu ayah saya masih hidup, kamu jadilah orang yang berguna. Jadilah orang yang berguna. Nggak usah mabuk-mabukan, nggak usah minum narkoba. Saya berhenti di 2010, saya berhenti di dunia malam. Terus di hotel saya baru kenal sama istri saya itu solehah banget. Nah, akhirnya saya belajar agama di situ. Saya belajar agama. Dulu saya nggak pernah ngaji, ya kan. Terus sholat juga belentang-belentong, ya kan. Terus akhirnya saya bisa sholat teratur. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Oke, jumpa lagi dalam Pitakon Channel. Kali ini Pitakon Channel kehadiran seorang narasumber yang islami sekali. Arif Zulkarnain. Apa yang istimewa dari Mas Arif Zulkarnain dalam berbagi inspirasi, kreativitas, ya kan? Inovasi di dalam menata perjalanan hidupnya. Kita akan belajar tentang kehidupan oleh sosok yang inspiratif ini sekali, Mas Arif, yang lebih akrab dipanggil Joker. Mas Joker. Nah, jauh banget ya. Tahu ini jauh banget. Sosok Joker ini kan biasanya sosok nyentrik ya Mas. Iya. Dan lekat dengan kejahatan dunia hitam. Wah, kelihatannya nanti ini Joker ini ada kaitannya dengan dunia hitam. Betul. Iya Mas ya? Iya betul. Iya. Dan pernah nggak kerja di dunia hitam juga? Pernah kerja di dunia hitam. Hingga akhirnya sekarang hitam banget saya. Hitam banget. Oke. Mas Joker, selamat datang di channel Pitakon. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Para sobat Pitakon, nanti kita akan ulas bagaimana perjalanan kiprah Mas Joker ini dari yang terjebur di lumpur hitam. Iya betul. Sampai lumpur coklat. Putih. Iya putih. Hingga akhirnya Mas Joker ini saat ini bisa berkarir atau berprestasi, dipercaya memimpin sebuah hotel di Semarang. Dan ini yang aneh ketika seorang pemuda ya, waktu itu pemuda ya Mas ya, pemuda remaja, dia mempunyai background dunia malam, dugem, dan biasanya jauh dari keteraturan dalam menata hidup. Betul. Kali ini Mas Joker bisa membuktikan
dia untuk bangkit, untuk kemudian bisa dipercaya dan berprestasi, dipercaya oleh sebuah hotel untuk bisa menata manajemennya hingga bisa maju sampai saat ini. Oke. Mungkin Mas Joker bisa diceritakan dari awal dulu ya. Awal ya. Kehidupannya. Ya. Dulu dari awal kehidupan nih sebenarnya saya bercita-cita tuh menjadi seorang TNI. Sama pilot. Karena orang tua saya dari Waalaikumsalam. Jaga jarak. Iya. Punya pengalaman dunia gemerlap. Dunia gembel. Sepertinya sering ketemu ya di diskotik ya? Saya dulu. Ya, jadi lampu puternya. Kenapa ini terus saya? Iya. Kayaknya mic-nya dulu. Ya? Mic-nya. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Kali ini saya ditemani co-host saya, Mas Jo Ramzi. Yang alhamdulillah aura positifnya Mas Joker ini bisa menular ke Mas Jo Ramzi. Ya. Mas Jo Ramzi ini ada yang spesial, biasanya dia memakai kopiah. Coba kopiahnya dibuka dulu. Ya. Kali ini dia juga memakai peci. Ya. Tematik. Berarti yang salah kostum aku loh. Nah ini kan isi kurma. Ya. Ketoprak. Monggo Mas Jo. Mas Joker bisa diceritakan dulu masa mudanya di mana? Kok jarine dunia hitam itu? Nah itu dari awal saya bercita-cita menjadi seorang TNI sama pilot. Karena waktu itu ayah saya itu memang jadi seorang dari Brimob dulu waktu itu. Brimob. Pensiunan Brimob. Ya. Terus rencana mau jadi seorang TNI pilot, tapi nggak bisa jadi saya. Nggak jadi? Karena butuh biaya banyak. Waktu itu. Karena waktu itu standar ya. Iya. Rapi. Otaknya standar. Pilot standar. Snowman. Jadi karena dulu memilih pilot, nggak ada pilot, belinya standar. Nah, sama snowman. Lah memangnya spidol. Oke, Mas, terus gimana? Saya pengen ayah saya sakit-sakitan itu, ya kan, ayah saya sakit-sakitan waktu itu. Saya pengen masuk lagi ke TNI, tapi belum bisa itu. Waktu saya tes gagal di kesehatan. Ternyata ada varises di kaki saya sini, yang kiri ini, ada varises. Terus kita berobat, akhirnya udah tahun depan aja kita coba lagi, kata orang tua saya. Terus sampai sembari saya kuliah, ternyata selama saya perjalanan kuliah itu orang tua saya yang laki-laki, ayah saya itu meninggal di 2005 waktu itu. Setelah itu baru perjalanan saya kerja waktu itu. Kakak saya sudah menikah semuanya, kerja di jaga warnet. Situ sampai malam jaga PlayStation. Nggak ngambil PlayStation loh saya tuh. Sempat juga ya? Ya sempat jaga tapi loh, bukan ngambil. Gue bilang ngambil loh. Begitu ngomong dunia hitam itu ya, konotasinya negatif. Karena PlayStation tadi. Terus gimana? Terus ya sempat jaga. Bukan saya security di situ, bukan. Bukan. Karena saya kerjanya sama. Terus gimana? Terus saya menjaga di kerja di warnet itu di Tlogosari. Tlogosari waktu itu saya masih kuliah tuh di Universitas Semarang. Semester 1 sembari saya bekerja sambil cari uang untuk kuliah. Karena orang tua saya sudah pensiunan, yang udah meninggal Terus ibu saya pensiunan kan, saya tidak mau membebani orang tua. Terus selang saya berjalan dengan kerja di warnet itu, gaji cuma Rp600.000. Waktu itu tahun 2006 gaji? 600.000 600.000 sebulan ya? Sebulan gitu. Terus?
Nah, itu Nggak cukup. saya sisihkan buat kuliah, terus aku bingung 600 bensin, rokok, teh bos. Teh, Iya. Terus akhirnya ada seorang orang kerja di dunia malam waktu itu di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada itu depannya. Ngono toh. Iya. Suruh desainkan baju. Mas bisa nggak mas desainkan baju mas? Yes. Untuk tim saya waktu itu. Wah, saya desainkan, saya kasih waktu 1 hari, saya desainkan. Saya tanya di situ, ada lowongan nggak? Ada mas. Mau lowongan, mau kerja di sana apa? Ya. Sembari saya melamar di sana, saya resign dari warnet itu. Gaji 1,2, 1.200.000. Lumayan lah 2 kali lipat. Ya kan? Ganteng gitu. Artinya rokok orang Batang saya bisa bungkus. Nah, terus akhirnya sambil berjalan saya kerja di dunia malam. Terus kerja dari jam 6 sore pulang jam 4 pagi. Terus saya kuliah jam 9 pagi sampai jam 2. Ya. Ntar jam 4 sore saya kerja lagi sampai pagi. Jam 6 sore, saya sampai pagi. Jadi saya tidur cuma hari Minggu. Tidur puas itu hari Minggu. Nah itu selama itu saya berjalan. Koyo iwak ya udah. Kalau so, ora tau turu ya. Ketak. Makanya dulu ini ku hitam banget nih. Iya, Joker itu band, nama band. Nama band. Nah itu waktu saya kuliah itu sama teman-teman kuliah tuh ada gitaris, ada macam-macam namanya Joker. Jomblo keren. Jomblo ya kan. Berarti dulu pernah keren. Ya pernah ya. Pernah Ganteng saya. Ya. Sebelum ternoda. Ini posisi Pak Jenderal di dunia malam itu sebagai apa? Dulu saya di dunia bartender. Di dunia malam tuh saya sebagai waiter. Waiter terus saya menjadi supervisor. Habis itu menjadi asisten manajer. Waktu itu juga berdekatan dengan mungkin mohon maaf ini penyimpangan dalam hal air keras pasti atau itu. Obat-obatan dan macam-macam itu pernah. Kalau obat-obatan itu sama tamu. Tamu kadang tuh dia membawa obat-obatan kan. Ya, kita flu, mensen, Panadol ya kan. Kadang kan dia ke situ kan bawa cewek itu kan bingung, gesek kartu kredit, bawa Panadol pusing dia. Iya, biar nggak pusing dia. Ditagih kartu kredit. Itu kan berarti masuk ya Mas, menjenengan masuk ke dunia seperti itu, yang dunia yang baru mungkin. Betul. Kalau jenengan itu anak orang yang mempunyai background dunia malam. Enggak, kan dari keluarga yang baik-baik, begitu karena satu kebutuhan masuk ke dalam dunia malam, terus jenengan mau nggak mau kan akhirnya terjun ya, menjiwai. Iya betul. Memakai. Gitu kan, seperti itu. Nah itu nggak punya pikiran apa-apa itu. Waktu itu saya pengennya kuliah itu saya caranya aku bayar kuliah, aku bisa lulus kuliah. Pengennya kayak gitu. Ya. Aku pengen genta izin lah keluargaku. Ibuku mesake, wis pokoknya caranya kamu pengen kuliah diterusno. Gitu. Nah, itu bayar. Tapi sembari pertengahan jalan saya sempat tuh berhenti suatu tahun tuh. Di 2000 kalau nggak salah 2009. Berhenti kuliah? Berhenti kuliah. Itu semester 6 2009 itu. Terus tapi tetap bekerja di dunia malam. Kerja di dunia malam karena saya capek. Waktu itu saya jabatan saya lebih tinggi, lebih tanggung jawabnya lebih besar. Pulang saya sampai malam, sampai pagi lagi, terus nggak bisa kuliah sampai siang kadang gitu. Loh Mas, di dunia malam itu membuat jenengan happy atau mungkin dalam diri Anda punya rasa bersalah ya, atau gimana mungkin bisa ceritakan ketika dia jenengan di dunia malam, semua otomatis yang tercukupi ya Mas, happy biasanya kan lupa segalanya. Nah itu yang dirasakan gimana? Kalau dunia malam ini memang setiap hari saya happy ya. Kalau minum selalu setiap hari minum. Ya kan, uang tip dari tamu pasti
berlimpah ya? Berlimpah. Apalagi kalau Saksok, hari Rabu, Ladies Night itu, wah, itu pasti uangnya banyak itu. Tapi nggak boleh. Ya boleh kalau siapa itu. Aku cowok ya. Bisa ketemu aku. Ya pakai mic. Aku tas gendongnya nih. Nah, itu kalau masalah bersalah iya waktu itu. Karena Ketidaktenangan ya? Ketidaktenangan. Setiap Kenapa? hari saya mabuk, ya kan kepala pusing, sampai keluarga saya bilang, kok sudah baru mabuk aja bawa alkohol aja. Saya di situ sama ibu saya itu merasa, karena saya masih numpang ibu saya waktu itu ya, belum nikah ya. Merasa bersalah, kok kayak gini kamu kehidupanmu, kok kuliahmu mau diberhentiin. Sampai saya menyesal, terus akhirnya saya kuliah lagi. Tapi masih di dunia malam? Masih dunia malam waktu itu. Dunia malam selesai itu di 2010 baru saya jadi EO di Jakarta. Wow, event organizer di Jakarta. Saya lebih tidak ke dunia malam lagi, tidak minum alkohol. Ya kan, tidak minum alkohol, tidak ketemu orang narkoba gitu kan. Terus saya berhenti dulu. Berhenti ke EO, malah bosku malah sing dolanan kayak gitu ya udah. Terus akhirnya balik ke Semarang, saya kerja di perhotelan, ditawarin sama temen. Ditawarin sama temen. Dulu teman saya itu teman anak buah saya, temen tim saya waktu itu dia jadi bar. Jadi bar, terus menawarkan di situ menjadi entertainment manager. Oke. Mas Joker. Iya, siap. Semenjak panjenengan di dunia malam, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menjadi sebuah pembelajaran hidup Anda saat ini. Oke. Bisa diceritakan. Semenjak saya di dunia malam itu, kehidupan saya itu tiap hari mabuk, pasti itu. Terus ketemu sama orang tamu-tamu yang bermain dengan narkoba. Zaman 2009 itu kan narkoba lagi bumi marak-maraknya ya ke Indonesia ya. Nah itu gimana ya, kita kerja di dunia malam gitu, nek kon ngomong tamu nih, wah wong iki nganggu gitu, kita ngomong kok wonge ra rene meneh. Ya kan, itu kita merasa bersalah di situ. Ya kan, merasa tamu itu kita menjerumuskan ke situ ya. Terus kadang setiap ada tamu, waktu itu saya belum nikah ya itu ya. Ya kan, jomblo lagi, jomblo masih jomblo. Tamu datang ke situ pasti saya tawarkan cewek. Ya kan, cewek LC. Ya kan, terus kadang cewek bookingan yang ada di situ. DP 0% ya, bookingan DP. Kadang di situ saya dapat uang dari ceweknya. Tip. Karena Mas mencarikan tadi. Iya, mencarikan, ya kan, lobang gerbu juga. GM. Dulunya sempat GM. Iya, GM. Jermu. Ya, semenjak itu saya merasa bersalah, saya merasa berdosa di situ. Kok kehidupan saya kayak gini terus? Kan nggak mungkin saya ya. Ya kan, sedangkan orang tua sering berkata waktu ayah saya masih hidup, kamu jadilah orang yang berguna. Jadilah orang yang berguna. Nggak usah mabuk-mabukan, nggak usah minum narkoba. Terus saya berhenti di 2010, saya berhenti di dunia malam. Saya akhirnya berhenti, tidak bermain dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi Sobat Witakon, jangan pernah bermain dengan narkoba, itu sangat-sangat bahaya. Ya, sangat-sangat bahaya, bener, sangat bahaya. Tidak hanya kita bisa tersangkut dalam hukum ya, tapi juga besoknya kedepannya akan kesehatan juga. Kalau mental. Terus ini yang menarik ya, Sobat Witakon, ini beliaunya akhirnya bisa bangkit, tidak hanya bangkit menghindari narkoba dan minuman keras itu dan dunia malam itu, menjadi
JM Jermu. Gitu. Tapi si Mas Joker ini saya merasa hebatnya ini Mas Joker ini karena apa? Karena dia bisa dipercaya memimpin sebuah hotel. Padahal biasanya teman-teman yang sudah masuk terhanyut di dalam dunia hitam itu secara manajemen pasti amburadul ya. Amburadul pasti ya. Pasti wong jogo keuangan mesti raiso gitu. Jogo amanah apa meneh gitu. Itu. Amburadul. Itu. Maksudnya masih. Kayak kowe lho ya. Tak kei 1.000 ngomong. Nah, itu juga dari saya. Kayak 1.000 bos. Nah, itu bagaimana Mas? Jenengan tidak hanya bangkit untuk menjauhi dunia malam, tapi Mas jenengan bisa meyakinkan orang-orang di sekitar Anda bahwa Pak jenengan itu masih bisa berkarya ya, berkarya di dunia perhotelan, ya, mengatur sebuah manajemen yang bagus. Dan saya melihat ini hotelnya Mas ini di kawasan Simpang 5 maju ini. Nah. Oh itu ya HM ya? Jadi iya, hotel manager. Maju. Jadi HM di kawasan Simpang 5. Kawasan Simpang 5. Simpang 5. Ya, kalau beliau ada. Hotelnya maju. Hotelnya maju. Ya, maju karena ya memang menjorok. Menjorok ke Simpang 5. Maju ya mungkin maju lah, jangan sampai maju banget. Mundur maksudnya gue. Ya. Gimana Mas itu meyakinkan? Apalagi owner ya, owner sampai wes pokoknya Mas Joker masa lalunya jelek. Masa lalunya. Saya sempat itu 2010 jadi EO, terus saya berhenti itu di dunia malam. Habis itu saya di Jakarta itu 1 tahun loh. Saya di Jakarta 1 tahun. EO ya? Di EO. EO itu yang memanggil band-band yang ternama, ya kan, kayak dulu JNR juga pernah, ya kan, ya. Nah, terus akhirnya saya 1 tahun tak di situ karena terus habis itu ditawarin sama temen, mau nggak kamu kerja di hotel, di hotel di kawasan Peterongan. Oh balik lagi Semarang. Iya balik Semarang. Di ya, sebutkan boleh nih. Tawarin situ itu dulu tim saya. Dulu tim saya. Pak, mau nggak kerja di sini? Jadi entertain manager. Jadi saya bagian entertain dari hotel lobby sampai hotel lantai 30. Lantai 30. Itu bagian entertain. Jadi ada musik mungkin akustik. Yang lantai 29 ada musik DJ. Yang 30 ntar bikin party, biasanya pool party saya bikin. Wah, itu bikin pool party lagi kayak gitu. Menjerumus kayak gitu lagi saya. Tapi nggak terlalu kayak dulu sering mabuk gitu kan. Nah, ini CPC. Ya CPC. Yang mau bikin party ini. Lombok. Pedes lemet-lemet jajalnya. Ini kapal Lombok. Kapal Lombok. Ya toh. Terus akhirnya ikut lagi terjerumus ya terus enggak ngicip-ngicip terus akhirnya masuklah ke selama 2010 kan saya di Jakarta tuh sampai 2011 ya. 2011 terakhir 2012 baru masuk saya di Best Western. Nah, total panjenengan ini bisa terus biru. Ini kan nek delok ke penampilannya kan Pak Ustad. Iya. Iki lho, iki mau mlebu ning kene, aku kaget. Kok iso? Lho, ora wayahe kampanye kok picis. Ya rapi ngene, sepatune rock and roll ya. Iki biasanya kan nebar-nebar stiker. Nah, ini jadi kan hanya ini total ya. Sudah nggak menerjuni itu ya? Enggak, sudah. Sudah kapok. Nah, itu terus di hotel saya baru kenal sama istri saya. Istri saya itu solehah banget. Wah. Iya. Oh namanya Soleka. Wah, Siti Soleka. Omanya soleh, dia agamanya kenceng. Ya kan, keluarganya juga keluarga yang maksudnya di Agama kenceng ini, Be. Ya, lurus. Tol lah. Agama kenceng. Terus akhirnya? Nah, akhirnya saya belajar agama di situ. Saya belajar agama. Dulu saya nggak pernah ngaji, ya kan.
terus sholat juga belentang-belentong, ya kan. Terus akhirnya saya bisa sholat teratur. Alhamdulillah. Dan sekarang menjadi HM. HM. Nah, hotel dari itu saya keluar langsung di hotel. Habis dari hotel saya baliklah ditawarin sama owner nih. Ya. Owner sini nih ya. Yes. Iya kan, hotel. Mas, kamu mau nggak megang hotel sini? Semenjak itu, oh boleh Pak. Besok tapi interview 3 orang, saya pengen lihat nih kemampuan kamu gimana, ya kan? Karena kamu juga marketingnya juga bagus, ya kan? Terus akhirnya saya interview lah sama owner itu. Owner itu jadi 3 orang nih, ada GM resto, ada sales eksekutif. Kalau di hotel tuh ada sales eksekutif ya, ada sales. Terus saya jabatan terakhir di Horizon itu sales manager marketing. Nah, terus akhirnya saya jadi interview pertama di interview. Coba masnya presentasi, yang saya presentasi kasih budget, kasih anggaran, Pak, budgetnya segini, Bapak ntar dapat GOP segini, ntar revenue-nya hotel segini, jadi dia tahu. Tapi yang lainnya tidak detail, gitu. Yes. Akhirnya saya diterima di sini. Ya alhamdulillah. 2019. Oke. Ya. Mas, ada nggak kendalanya panjenengan itu menjadi pemimpin ya di sebuah hotel seperti ini? Biasanya kira. Nah, dunia malam itu kan wis rodok barbar. Iya. Murah sih. Ya biasanya ngono. Nah, itu kan gimana? Wah, Jadi itu kan menekankan kepemimpinan seperti itu atau enggak? Atau mungkin panjenengan punya pendekatan yang lain? Ya, biasanya sama tim saya itu ya tak rangkul sih. Satu, ya dirangkul maksudnya. Oh, diberi jangan. Jangan. Rangkul kabeh. Ora sing wedok. Lah, cuma saya di sini sistem saya itu kebersihan. Semenjak itu kebersihan. Kebersihan itu kan pasti kan tamu kan seneng tuh kalau hotel itu bersih, pasti tamu akan ke sini. Ya kan? Prinsipnya adalah bersih. Bersih. Kita promosi, ya kan? Kalau hotel kita tuh bersih. Instagramable banget sama bersih. Ya. Bersih, akhirnya memberikan sebuah kenyamanan. Ya itu. Oke, Mas Joker, matur suwun atas inspirasinya. Ini jadi teman-teman itu sobat Pitakon yang ada di segala penjuru dunia. Iya. Ini bisa belajar dari apa perjalanan yang dilakukan Mas Joker. Bahwa ternyata keglamoran dunia malam itu semu. Ya, semu dan beliau sudah membuktikan, beliau sudah melakukan sebuah semangat ya Mas. Semangat untuk bisa menjadi bangkit. Untuk bisa menjadi orang normal ya seperti ini ya. Mas Joker, panjenengan itu bisa atau sudah merasa sukses nggak menurut panjenengan ini? Kalau saya sih belum merasa sukses. Belum merasa sukses. Iya. Nah, tolak ukur kesuksesan Mas Joker apa? Tolak ukur kesuksesan saya ya kalau saya bisa orang tua saya ya iya Mas, gajinya udah gede loh. Pengennya. Gue kan gajinya udah gede loh sih. Materialistis. Kalau sama ya. Ben ownerku ngerti. Modus. Aku di edit deh. Dan kesuksesan saya ini kalau tim saya juga sejahtera ya juga saya sukses juga itu. Nah, itu sih tenanan. Iya, betul. Nek mau modus ya. Terus kesuksesan. Orang tua juga ntar aku bisa ngasih orang tua juga saya bisa itu dari tim kesuksesan saya. Terus sementara ini saya belum punya anak nih. Sobat Pitakon tolong didoakan ya kan. Ini sudah saya menikah 4 tahun nih. Oh, siap. 4 tahun belum punya anak, semoga disegerakan saya mempunyai anak. Momennya pas Ramadan. Iya, Ramadan ya. Kita, apalagi tadi kalau kesejahteraan karyawan sudah terpenuhi itu sebuah kesuksesan. Iya, betul. Doa nih karyawan. Satu karyawan
Iya. Berdoa untuk kita newong Oh, berapa karyawan mewah. burung boleh Oke, berarti Pak Joni kan mempunyai Mas Joker ini mempunyai semboyan bahwa sukses itu ketika beliau sebagai pemimpin itu bisa merasakan kesejahteraan karyawannya ya, bawahnya ya. Nah, oke. Oke Mas, saya kira cukup ya. perbincangan kita. Semoga cerita Mas Joker ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, Betul. bisa menjadi inspirasi sobat-sobat Pitakon yang ada di rumah, yang belum sholat dulu. Gitu. Ya. Boleh saya satu nasihat? Pesan. Buat, Boleh. ya, Oh, pesan, boleh. ya. Boleh. Nah, Ah. Nabi, iya. Aku mau penjara. Sobat Pitakon, jangan pernah terjerumus sama dunia malam. Ya kan, kalau bisa ibaratnya mengambang aja. Ya kan, jangan pernah masuk ke dunia narkoba. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, jangan masuk ke sana karena itu akan kedepannya masa depan Anda akan hancur. Di situ aja. Oke, terima kasih. Ya. Iya, Salam Pak. kesuksesan. Iya. Tas tekoni, Pak. Gitu. Siraman kolbu. Bagi mitos dari ini masih aman. Oke, saya kira cukup dari apa yang disampaikan Mas Joker. Kita banyak belajar, Ya. terutama tentang bagaimana memaknai hidup, bagaimana kita jangan sampai salah arah, salah jalan, Betul. ketika kita melakukan sebuah proses perjalanan hidup ini, Mas Joker. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Ya. Terus jawab itu langsung. Oke, tetap pada channel Pitakon, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Share. Bye-bye.